Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1661. Selamat mendengarkan. Alba mengobrol lama dengan David sebelum dia ingat kenapa dia datang untuk mengunjungi David hari ini. Dia tidak datang jauh-jauh untuk melihat apakah David baik-baik saja atau tidak. Sebaliknya, dia datang untuk memberitahu David sebelumnya bahwa mereka akan berangkat ke markas Treasure Trove besok untuk berpartisipasi dalam lelang besar, jadi dia harus segera bersiap. David, kita berangkat ke zona perdagangan super besar di sebelah barat pusat benua suci, yang juga menjadi markas Treasure Trove besok. Anda harus bersiap sekarang, kata Alba. Bersiap untuk pergi, apakah pelelangannya akan segera dimulai? David bertanya dengan penuh semangat. Segalanya menjadi sedikit mendesak sekarang. Dia masih membutuhkan 12.000 poin mewah untuk mencapai sebagian sein. Begitu dia sampai di sana, dia tidak akan takut pada siapapun selama dia tidak takut bertemu dengan orang suci seperti Nek. Dia perlu menghabiskan setidaknya 1,2 triliun pada lelang ini untuk mencapai tujuannya. Ini adalah perjalanan yang relatif panjang. Lelang akan dimulai segera setelah kita sampai di sana. Saya tidak punya persiapan apapun, jadi Anda bisa memanggil saya besok saja, Nona Veloes. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal. Terima kasih, Nona Alba. Setelah Alba pergi, David pun keluar kamar. Dia pergi ke tempat tinggal Marley dan memberitahunya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan akan segera kembali. Dia meminta Marley untuk mendapatkan pengetahuan tentang perusahaan dagang Elmer. Mungkin menyadari bahwa David memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Gadis kecil Peggy tidak mengganggunya kali ini. Kembali ke kamar, David memandangi toples anggur yang tersegel di atas meja. Guci anggur indah yang berisi ratusan bunga dan buah ini telah dipesan Celia dan yang lainnya. Itu bisa meningkatkan fisik mereka dan meningkatkan bakat mereka. Namun, David tidak punya waktu untuk pergi ke sekte warna-warni sekarang. Dia hanya bisa menunggu untuk melihatnya setelah berpartisipasi dalam pelelangan. David belum memutuskan apakah akan pergi ke sekte warna-warni untuk menyerahkan anggur ratusan bunga indah dan buah untuk Celia dan yang lainnya terlebih dahulu atau hanya melakukannya setelah dia memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimanapun, para tetua terkemuka dari sekte warna-warni adalah faktor yang tidak diketahui. Jika mereka merasakan sesuatu dalam dirinya, dia mungkin tidak bisa pergi begitu saja. Di masa lalu, sekte warna-warni adalah sekte Celeste, dan status Celeste di sekte bukanlah sesuatu yang dicemooh. Oleh karena itu, David merasa cukup nyaman di sana. Namun, segalanya berbeda sekarang. Celeste telah dipenjara, dan dia berada di dalam gua es, yang akan menyebabkan sebagian besar murid menjadi pucat hanya dengan menyebut namanya. Para tetua terkemuka dari sekte warna-warni, termasuk guru Celeste, rupanya meninggalkannya. David tidak ingin mengunjungi sekte warna-warni lagi sebelum dia merasa kekuatan. Jika dia kembali, dia akan melakukannya hanya dengan kekuatan untuk menghancurkan beberapa tetua terkemuka dari sekte warna-warni. Bukan hanya untuk menyelamatkan Celeste, tapi juga untuk membawa pergi Celia dan lainnya. Dibandingkan dengan penderitaan Celeste di gua es, Celia dan yang lainnya menderita jauh lebih aman. Bagaimanapun, mereka adalah murid Nova, kepala sekte warna-warni. Selama para tetua yang memiliki reputasi baik tidak muncul, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan selamatkan Celeste dari gua es. Setiap hari penundaan berarti hari kesakitan lainnya. Celeste, tunggu sebentar lagi. Aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu, tunggu saja saya. David berpikir dalam hati. Kekuatan seseorang adalah hal yang paling penting baik itu di bumi maupun di Bima Sakti, atau kerajaan bintang. David memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Keesokan harinya, David, Alba, beberapa pelayan Alba, dan sekelompok penjaga pergi ke Treasure Trove. Tidak ada bajak laut luar angkasa yang berani merampok kapal dagang yang ditandai dengan salah satu 5 perusahaan dagang teratas meskipun berada di luar pusat benua suci. Kecuali mereka tidak lagi ingin terus tinggal di pusat benua suci. Mereka tidak akan berani menyinggung salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1662. Sementara itu, jika menyangkut perusahaan perdagangan kecil atau menengah, ruangnya bajak laut tidak akan bertindak berlebihan setelah meminta bayaran tertentu dari mereka. Jika seseorang seperti Marley,
yang berasal dari pasukan kecil dari daerah terpencil, bertemu dengan bajak laut luar angkasa, dia akan beruntung bisa bertahan hidup, apalagi pertahankan muatannya. Meski begitu, tak terhitung banyaknya kapal dagang yang berangkat dari berbagai pelosok dunia kerajaan binatang ke pusat benua suci setiap hari. Bukan karena mereka tidak mengetahui bahaya di sepanjang perjalanan, melainkan setelah sampai di pusat benua suci, keuntungan yang mereka peroleh terlalu besar. Umumnya nilainya akan lebih dari 10 kali atau bahkan puluhan kali lipat harga barang. Itu cukup bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan keluarga mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, tidak ada imbalan tanpa risiko. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah, dan satu kesalahan saja dapat menyebabkan nyawa mereka hilang, banyak orang yang tetap memilih untuk pergi. Kerajaan bintang terlalu besar. Ada galaksi kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti Green Apollo tempat keluarga Jung berada. Beberapa orang menyukai stabilitas sementara beberapa orang suka mengambil risiko dan berjudi. Kapal dagang Treasure Trove menempuh seluruh jarak tanpa menghadapi kecelakaan apapun. Dalam sekejap mata, lebih dari seminggu telah berlalu. Mereka sudah setengah perjalanan. David telah tinggal di kamarnya selama ini. Dia masih beradaptasi dengan perubahan fisik yang disebabkan oleh kekuatannya yang melonjak. Sesekali Alba mengunjunginya dan mengobrol dengannya. Topik mereka selalu berkisar pada David dan guru di belakangnya. David tahu bahwa Alba masih menanyakan situasinya. Dia juga akan mengarang beberapa hal selama ini, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bagaimanapun, David harus tegas dan menyatakan bahwa ada orang suci-suci yang berdiri di belakang dia. Dia harus meyakinkan Alba untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Kenyataannya, Alba sudah mempercayai David 90%. Alba belum pernah melihat majikannya dengan matanya sendiri, sehingga mengakibatkan hal ini tersisa 10%. Dia tidak akan mempercayai perkataan David 100% kecuali dia bertemu dengan Tuan David, sang Secret Saint yang legendaris dan petarung terkuat di Star Kingdom. Hanya dengan begitu Alba akan mempercayainya sepenuhnya. Meski begitu, kepercayaan 90% miliknya sudah cukup baginya untuk bertaruh pada David. Alba tidak punya pilihan lain jika ingin mengubah takdirnya. David adalah harapan terakhirnya. Begitu pria itu keluar, dia harus menikah dengannya tanpa syarat kecuali dia menemukan orang suci baru sebagai pendukung keluarga Velowes. Yang paling penting adalah meskipun Alba sudah menikah, pihak lain tetap tidak akan mengampuni keluarganya. Dia perlahan-lahan akan mengikis pengaruh keluarga Velowes dan akhirnya mempunyai kendali penuh, memaksa keluarga Velowes untuk selamanya memberi mereka aliran sumber daya budidaya yang stabil. Keluarga Velowes mengendalikan salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas di pusat benua suci, yang merupakan sepotong besar kue. Selama bertahun-tahun, keluarga Velowes mencari cara untuk menabung. Namun, lawan ini adalah kekuatan yang memiliki sein suci. Siapa yang berani melawan mereka? Hanya ada beberapa orang suci-suci di kerajaan bintang, dan setiap orang memiliki pasukan afiliasinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dengan santainya akan merusak keseimbangan ini. Namun keberadaan David memberikan harapan bagi Alba. Seorang suci-suci tersembunyi dalam bayang-bayang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1663. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Velowes mungkin bisa keluar dari kesulitan mereka saat ini. Waktu berlalu dengan lambat. Pada hari itu, David sedang duduk bersila di tempat tidurnya sambil mata tertutup. Dia sedang berlatih bagaimana mengendalikan kekuatannya yang melonjak. Tiba-tiba, dia merasakan guncangan hebat. Dia segera membuka matanya. Apa yang telah terjadi? Apakah ada yang berani mengacaukan salah satu dari 5 besar perusahaan dagang pusat benua suci? Namun, dia tidak menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyelidikinya. Situasinya tidak diketahui sekarang jadi lebih baik berhati-hati. Sebenarnya, meskipun David menggunakan kekuatan pikirannya, tidak masalah jika dia menggunakan kekuatan telah menemukan. Lagi pula, dia sudah menjadi rangker berdaulat menengah dan tidak ada yang salah dengan dia memiliki kekuatan pikiran. Dengan demikian, dia tidak akan menimbulkan sensasi. Dia akan baik-baik saja selama dia tidak memperlihatkan dirinya sepenuhnya di hadapan seorang suci. Di luar kapal dagang tempat David dan Alba berada, sebuah pesawat luar angkasa mewah setidaknya beberapa kali lebih besar dari yang menghalangi jalannya. Kata Lightfoot terukir di sisi pesawat luar angkasa mewah itu.
Di pusat benua suci, setiap orang yang cerdas pasti mengetahui asal-muasalnya dari kapal manapun bernama Lightfoot. Itu adalah alat transportasi khusus yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung keluarga Lightfoot bisa menggunakannya. Keluarga Lightfoot, seperti keluarga Fellowes, mengendalikan salah satu 5 perusahaan perdagangan teratas di pusat benua suci. Keluarga Fellowes menguasai Treasure Trove, sedangkan keluarga Lightfoot kemegahan yang terkendali. Kedua perusahaan dagang ini memiliki kekuatan yang sangat mirip. Treasure Trove berada di peringkat ketiga di antara 5 perusahaan perdagangan teratas, kemegahan berada di peringkat kedua. Guncangan hebat tadi berasal dari 2 kapal yang bertabrakan. Namun tidak ada korban jiwa. Kedua kapal memiliki pertahanan yang baik. Tabrakan tadi bahkan tidak menembus pertahanan dan kapal tidak terluka. Namun, kapal keluarga Lightfoot jauh lebih besar daripada kapal keluarga Fellowes. Meski tidak rusak, masih ada guncangan hebat. Alba mengerutkan kening saat melihat kapal keluarga Lightfoot. Kemudian, dia memerintahkan krunya untuk melewati pihak lain. Di luar dugaan, mereka tetap bertabrakan. Dia tahu bahwa pihak lain melakukan ini dengan sengaja. Dia pun menebak siapa yang ada di kapal di seberangnya. Hanya ada satu orang di keluarga Lightfoot generasi ini yang mau terus-menerus mengganggu Alba. Itu adalah Cornelius Lightfoot, salah satu keturunan teratas keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pewaris kedua dari keluarga Lightfoot. Dia memiliki status tinggi di keluarganya. Benar saja, tidak lama setelah kedua kapal itu bertabrakan, terdengar suara dari dalam kapal keluarga Lightfoot. "Nona Alba, apa kabar?" "Cornelius, bagaimana kamu tahu itu aku?" Alba bertanya dengan suara yang dalam. Dia bepergian dengan kapal dagang Treasure Trove yang tidak eksklusif untuk keturunan langsung dari keluarga Fellowes. Bagaimana Cornelius mengenal lokasi tepatnya dan bahkan bertemu langsung dengannya? "Hahaha, Nona Alba, jika saya, Cornelius Lightfoot, bahkan tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana caranya? Bisakah aku menjadi pewaris keluarga Lightfoot?" Cornelius berkata sambil tertawa keras. Alba tenggelam dalam pikirannya. Apa yang salah? Apakah ada mata-mata di sekitarku yang melaporkan keberadaanku kepada Cornelius? Mustahil. Orang-orang di sekitarku semuanya dibina oleh keluarga Fellowes sejak kecil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1664. Jadi bagaimana mereka bisa mengkhianatiku? Apa yang sedang terjadi? Alba tidak dapat menemukan jawabannya untuk beberapa saat. "Cornelius, kenapa kamu menghentikanku?" Alba bertanya. "Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin mengundang Anda untuk makan dan mengobrol. Maukah kamu, Nona Alba? Saya sudah menyiapkan makanan dan anggur enak di sini," Cornelius berkata. "Maaf, aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan menemanimu." Alba secara langsung menolak. "Nona Alba, saya datang sejauh ini hanya untuk menemui Anda. Bukankah menurut Anda itu tidak sopan bagimu untuk melakukan ini? Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menunjukkan wajah saya di pusat benua suci jika kamu melakukan ini? Kamu bisa menunjukkan wajahmu sesuka kamu. Bagaimana itu urusanku? Saya tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Selamat tinggal." Setelah Alba selesai berbicara, dia memerintahkan kapal dagang untuk menghindari pihak lain dan bersiap untuk pergi. Namun, begitu kapal dagang itu berangkat, kapal keluarga Lightfoot berhenti di depan mereka, menghalangi jalan. Mereka mengubah arah beberapa kali berturut-turut, tapi pihak lain tetap berhenti di depan mereka. Alba marah jadi dia bertanya dengan keras, "Cornelius, apa yang kamu inginkan?" "Nona Alba, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin makan dan mengobrol dengan Anda. Selama seperti yang Anda katakan ya, saya akan segera menyingkir setelah makan. Anda bisa berpikir pelan-pelan, aku punya banyak waktu," kata Cornelius perlahan. Wajah cantik Alba memerah karena kata-kata Cornelius dan dadanya yang besar terangkat dengan keras. Dia berharap dia bisa membunuhnya dengan pedang. Namun, dia hanya bisa membayangkan hal seperti itu dalam pikirannya. Alba tidak bisa melakukan ini dalam kenyataan. Selain apakah dia bisa membunuh Cornelius, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan berani. Di satu sisi, Cornelius, sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot, memiliki status yang tinggi. Status Alba dalam keluarga Fellowes tidak sebanding dengannya. Di sisi lain, meskipun Treasure Trove tidak jauh berbeda, kemegahannya, bukan berarti tidak banyak perbedaan di antara keluarga Lightfoot dan keluarga Fellowes. Banyak aspek yang berperan di sini. Sederhananya, keluarga Fellowes adalah keluarga afiliasi pendukung mereka.
Terus terang, mereka akan menawarkan sumber daya dalam jumlah besar setiap tahun mencari suaka. Meski begitu, mereka harus bertindak sesuai keinginan pendukungnya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, para pendukung keluarga Fellowes berniat melakukan hal tersebut, menelan keluarga Fellowes. Namun, keluarga Lightfoot berbeda. Keluarga Lightfoot sudah memiliki seseorang yang telah membangun pijakan yang kokoh di keluarga pendukung di belakang mereka. Suatu ketika, seorang putri dari keluarga Lightfoot menikah dengan keluarga mendukung mereka. Sama seperti Alba saat ini. Setelah wanita dari keluarga Lightfoot menikah, dia melakukan serangan balik dan sekarang menjadi sosok penting dalam keluarga besar itu. Situasi keluarga Lightfoot juga berubah dari itu. Keluarga Fellowes kemungkinan besar akan ditinggalkan dengan kejam oleh para pendukungnya di belakang mereka, tetapi hal yang sama tidak akan terjadi pada keluarga Lightfoot. Inilah kesenjangan antara kedua keluarga. Jika Alba membunuh Cornelius dan keluarga Lightfoot memutuskan untuk mengejarnya, maka keluarga rekannya hanya bisa meminta maaf dan dengan patuh menyerahkannya setelah membayar harga yang sangat besar. Kedua keluarga memiliki para suci-suci sebagai pendukung mereka. Namun, situasi mereka sangat berbeda. Keluarga Lightfoot menjalani kehidupan yang nyaman dan aman sementara para keluarga Fellowes hidup dalam kesulitan. Selain itu, keluarga mereka mungkin hancur kapanpun. Cornelius, ada hal mendesak yang harus aku urus sekarang. Bagaimana kalau aku menemanimu saat aku punya kesempatan? Alba menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan sedih, mustahil. Siapa yang tahu apakah Anda akan menepati janji setelah kembali? Saya berani tidak pergi ke keluarga Fellowesmu untuk menjemputmu. Sejak aku bertemu denganmu hari ini, kamu harus minumlah bersamaku sebelum pergi, apapun yang terjadi. Cornelius tidak tergerak. Sama sekali. Air mata menggenang di mata Alba. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika menyangkut bajingan seperti ini. Haruskah dia pergi makan bersama Cornelius? Itu sungguh mustahil. Dia tidak bisa pergi meskipun dia mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1665. Alba tidak bodoh. Dia punya tunangan secara nominal, jadi jika dia masuk ke rumah Cornelius berangkat sendirian, dia akan menghadapi kehidupan yang sangat menyedihkan tidak peduli apapun yang terjadi di antara mereka atau tidak. Di dalam pesawat luar angkasa mewah keluarga Lightfoot, Cornelius setengah berbohong di atas kursi dengan santai, dikelilingi oleh beberapa pelayan cantik yang sedang memijat bahu dan kakinya. Dia sangat menikmati dirinya sendiri. Tujuannya menghentikan Alba, nyonya muda ketiga dari keluarga Fellowes hari ini, adalah mengundangnya ke kapalnya untuk berkumpul. Ketika Cornelius bertemu Alba untuk pertama kalinya, dia sangat menyukai hal yang luar biasa dan ini wanita berbakat. Namun, Alba memiliki kontrak pernikahan, dan tunangannya adalah salah satu dari sedikit yang teratas jenius di Star Kingdom. Terlebih lagi, keluarga di belakangnya berada di puncak piramida kerajaan bintang. Cornelius, sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot, bukanlah tipe orang laki-laki yang akan berpikir dengan alat kelaminnya. Dia bisa memiliki wanita manapun yang dia inginkan. Jadi mengapa repot-repot dengan Alba dan tunangannya? Alasan mengapa dia mengambil risiko untuk mengundang Alba ke kapalnya juga karena dia telah dipercayakan oleh seseorang untuk membuat marah tunangannya. Pendukung di belakang keluarga Lightfoot dan pendukung di belakang Fellowes keluarga tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Generasi muda dari kedua keluarga juga akan bersaing dalam segala aspek. Begitu berita tentang Alba naik ke kapal keluarga Lightfoot tersebar, dia reputasi pasti akan terpukul. Kejatuhan keluarga Fellowes akan semakin dipercepat. Di saat yang sama, reputasi tunangan Alba juga akan terpengaruh. Jadi bagaimana jika kamu adalah jenius terbaik di Star Kingdom? Tunanganmu masih naik ke kapal orang lain. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi di sana? Kamu pasti akan dicap sebagai orang bodoh. Bagi Cornelius, melakukan hal ini juga mempunyai risiko yang besar. Lagi pula, orang yang akan dia sakiti adalah generasi teratas di antara Star Kingdom generasi muda dalam hal status atau kekuatan. Dia mungkin kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Dia berusaha sekuat tenaga. Meskipun Cornelius adalah pewaris kedua keluarga Lightfoot, pewaris pertama juga memberinya tekanan. Dia telah mencoba membalikkan keadaan melalui usahanya sendiri. Namun, setelah bertahun-tahun, sekeras apapun dia berusaha, tidak ada hasil. Perlahan-lahan, Cornelius pun memahami bahwa usaha saja tidak akan berhasil. Jika dia tidak memikirkan solusinya, dia tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lawan sama sekali.
Ini adalah kesempatan bagus. Jika dia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan majikannya, membuat Alba merasa jijik, dan membuatnya bahagia, Cornelius mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing di posisi kepala keluarga Lightfoot dengan dukungannya. Bagaimanapun juga, keluarga Lightfoot adalah keluarga afiliasi orang lain. Orang itu mungkin akan mewarisi posisi kepala keluarganya di masa depan. Karena itulah Cornelius ingin mencari cara untuk mengetahui keberadaan Alba dan menghalangi jalannya. Dia akan mengajak Alba bergabung, apapun yang terjadi. Ia tak segan-segan menggunakan kekerasan jika terpaksa. Sebenarnya, Cornelius tidak akan melakukan apapun pada Alba. Dia hanya akan mengundangnya untuk makan. Setelah itu, dia akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia, Cornelius Lightfoot, telah lama mengagumi Nona Alba dan sejak dia bertemu dengannya kali ini, dia memutuskan untuk mengundangnya makan ringan. Dia akan membiarkan publik mengetahui sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Sekalipun keluarga Fellowes mengetahui hal ini, mereka tidak akan dapat mencari-cari dia. Dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan pada Alba. Apakah generasi muda tidak diperbolehkan berkomunikasi satu sama lain dan makan bersama? Cornelius, aku punya tunangan. Apakah menurut Anda pantas bagi Anda untuk melakukan ini? Alba bertanya. Tidak ada yang tidak pantas dalam hal ini. Itu hanya makan santai dan ngobrol. Saya tidak akan melakukan apapun padamu, kata Cornelius acuh tak acuh. Anda harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Jika tunanganku keluar dan mengetahuinya, menurut Anda apa konsekuensinya? Konsekuensi, kamu belum menikah dengannya. Sekalipun ya, bukan diperbolehkan makan bersama orang lain. Kehidupan masa depanmu akan sangat membosankan jika seperti itu. Kasus, Cornelius. Aku yakin kamu tidak mengerti maksudku. Apa kamu yakin kamu bisa menahan amarah tunanganku? Nona Alba, berhenti bicara omong kosong. Karena saya berani melakukan ini, saya berani menanggung semua konsekuensi. Kamu harus makan ini bersamaku hari ini, apapun yang terjadi. Cornelius sedikit tidak sabar. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, dia ingin menyelesaikannya secepatnya mungkin. Dia juga harus melakukan ini dengan benar. Untuk bersaing memperebutkan kepala keluarga Lightfoot di masa depan dan memiliki kesempatan untuk mengubah situasinya saat ini, Cornelius tidak mau menyerah. Handuknya begitu saja, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1666. Anda, Alba terdiam setelah mendengar jawaban Cornelius. Dia tidak menyangka Cornelius, pewaris kedua keluarga Lightfoot, akan menjadi bajingan seperti itu. Dia menyiratkan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi jika dia tidak makan bersama dia. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, Alba sedang kebingungan. Dia mencoba menghubungi keluarga Fellowes tetapi ternyata sinyalnya terputus dimatikan oleh Cornelius. Dia tidak bisa melakukan ini. Jika dia menaiki kapal Cornelius, dia akan dituduh melakukan perselingkuhan kali ini di keluar. Tidak peduli apa yang sebenarnya dia lakukan di sana. Bahkan keluarganya pun akan terlibat. Ketika pria itu keluar, yang menunggunya dan keluarga Fellowes pukulan dahsyat. Dilihat dari ego pria itu, bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Alba bahkan merasa Cornelius datang dengan persiapan untuk mempercepat kematiannya dan keluarga Fellowes. Namun, ketika dia memikirkannya, ada sesuatu yang aneh. Beraninya Cornelius melakukan ini, bagaimana dia bisa menahan amarah pria itu? Mungkinkah? Alba terkejut dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah seseorang menghasut ini? Siapa itu? Apakah itu pendukung di balik keluarga Lightfoot? Inilah satu-satunya alasan mengapa Cornelius begitu berani. Konon kedua keluarga itu berselisih satu sama lain. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin seseorang ingin melakukan trik di belakang adegan. Kita harus mengakui bahwa Alba adalah salah satu talenta paling terkenal di pusat benua suci. Dia cukup pintar. Dia berhasil menganalisis konteks umum situasi dari tulisan Cornelius. Tindakan hari ini, jika tidak ada orang di balik ini, Cornelius tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu jika dia diberi semua keberanian di dunia. Namun, meskipun Alba mengetahui apa yang sedang terjadi, dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Cornelius jelas datang dengan persiapan, jadi orang yang dibawanya pasti tidak lemah. Sementara itu, Alba sama sekali tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, jadi dia hanya membawa beberapa pelayan dan penjaga. Dari sudut pandangnya, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun padanya di pusat benua suci. Pada saat yang sama, dia juga merupakan tunangan dari pria yang disebutkan namanya.
Karena itu, dia tidak menyangka melihat Cornelius berperilaku begitu berani. Jika Cornelius melakukan kekerasan, Alba tidak berdaya. Dia memikirkan semua faktor yang mungkin terjadi dan masih tidak dapat menyelesaikan kesulitan segera. Satu-satunya variabel di sini adalah David. Sayangnya David tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Sekalipun identitasnya terungkap, Cornelius mungkin tidak akan mempercayainya. Dia hanyalah orang acak yang mengaku sebagai murid orang suci. Mungkin tidak ada orang yang akan mempercayainya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah aku akan jatuh ke tangan si bajingan Cornelius hari ini? Menurut prediksi Alba, Cornelius hanya perlu memaksanya masuk ke kapalnya dan bebaskan dia nanti. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun padanya. Begitu berita itu tersiar, semuanya akan berakhir bagi dia dan keluarga Fellows. Tidak ada peluang untuk mengubah nasib mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1667. Pada saat itu, meskipun David, murid dari orang suci-suci, ingin membantunya, tetap saja itu akan sangat menantang. Sementara Alba memikirkan jalan keluarnya, Cornelius semakin tidak sabar. Akan lebih baik jika Alba datang dan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Jika dia tidak mau, Cornelius harus memaksa Alba untuk datang. Kali ini, dia sudah siap sepenuhnya. Dia juga tahu bahwa penjaga di sekitar Alba hanyalah Immortal Ranker. Karena itu, untuk menghindari kecelakaan, ia membawa 2 Sovereign pemula Ranker bersama untuk memastikan bahwa rencana tersebut akan 100% berhasil. Adapun konsekuensinya, Cornelius tidak mempedulikan hal tersebut. Dia tidak mengendalikan hidup atau mati Alba dan keluarga Fellows. Dia hanya tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menyenangkan majikannya. Hanya dengan cara inilah dia dapat memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi pimpinan keluarga Lightfoot. Nona Alba, bagaimana menurut Anda? Selama Anda datang dan minum bersama aku, Cornelius Lightfoot, berjanji padamu atas nama keluarga Lightfoot bahwa aku tidak akan pernah menyentuhmu. Bagaimana dengan itu? Cornelius, menyerah saja, aku tidak akan pergi ke kapalmu. Alba langsung menolak. Jadi, maksudmu kamu tidak akan melakukannya demi aku, kan? Nona Alba, Anda seperti itu wanita yang lembut, jadi jangan paksa aku melakukan kekerasan. Karena aku tahu milikmu keberadaannya, aku juga tahu bahwa beberapa penjaga yang bersamamu hanya ada di Immortal. Pangkat, kekuatan mereka masih jauh dari cukup. Cornelius, aku tahu niatmu. Jika kamu berani bertindak hari ini, aku akan bunuh diri di depanmu dan lihat bagaimana kamu akan menjelaskan kematianku, ancam Alba. Setelah merenung dalam waktu yang lama, inilah satu-satunya pendekatan yang mungkin bisa muncul. Jika Cornelius berani mengambil tindakan, dia akan bunuh diri. Ini adalah satu-satunya solusi. Begitu dia meninggal, tidak peduli rumor apapun yang mengelilinginya, itu akan merugikan dirinya sendiri. Cornelius pun harus menanggung amarah keluarga Fellows dan pria itu. Tentu saja Alba tidak mau mati. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia juga bertaruh Cornelius tidak akan berani melakukan ini. Nona Alba, kenapa kamu melakukan ini? Aku hanya mengagumimu dan ingin minum denganmu. Aku bilang selama kamu datang, aku tidak akan menyentuhmu sama sekali. Kenapa Anda harus bertindak ekstrim untuk menyelesaikan masalah ini? Kata Cornelius dengan tenang. Meski nadanya tenang, Cornelius sudah berdiri dari kursinya. Kali ini, itu ekspresi wajahnya sedikit terdistorsi dan dia marah di dalam. Setelah perhitungan yang cermat, satu-satunya hal yang tidak diperhitungkan Cornelius pertimbangannya adalah Alba melakukan bunuh diri. Jika dia benar-benar bunuh diri, maka semuanya akan hancur. Pada saat itu, dia tidak hanya gagal menyenangkan majikannya, tapi dia juga harus gagal dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Fellows dan tunangan Alba. Bagaimana Cornelius bisa menanggung semua itu tanpa dukungan majikannya? Cornelius, aku sudah menebak apa yang kamu pikirkan. Seseorang pasti menghasutmu di belakangmu. Karena Anda ingin membangkitkan opini publik, lepaskan tunanganku, tolong siapapun yang ada di belakangmu, dan jadikan Fellows. Keluarga merasa tidak enak, aku akan bunuh diri untuk membuatmu menanggung akibatnya. Cobalah jika kamu tidak percaya padaku. Alba mengertakkan gigi setelah mengatakan itu. Dia telah sepenuhnya mengungkap rencana Cornelius. Namun, Cornelius enggan mengakuinya. Dia cukup kuat, meskipun dia terekspos, dan tinjunya terekspos. Terkepal erat, dia masih bisa dengan tenang menjawab, Nona Alba, Anda salah menuduh saya. Semua orang tahu aku mengagumimu.
Aku tahu kamu akan menikah dengan orang lain segera dan aku tidak akan punya kesempatan bersamamu lagi. Bolehkah aku minum dan makan bersamamu sebelum kamu menikah? Persetan dengan itu, Cornelius, ini adalah keputusan akhirku, apapun yang kamu katakan. Pilihannya adalah kamu melepaskanku dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, atau kamu ambil saja tindakan dan aku akan bunuh diri di sini. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menanggungnya konsekuensi. Memilih, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1668. Adegan itu terdiam sebelum terdengar suara tawa yang keras. Haha, hahaha, sumber tawa ini tak lain adalah Cornelius. Alba mengerutkan kening saat dia mendengarkan tawa gila Cornelius, dan pada saat yang sama kali ini, jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Akankah orang ini melakukannya? Apakah dia tidak tahu konsekuensi apa yang harus dia tanggung jika aku berkomitmen bunuh diri dan mengekspos dia? Dia tidak hanya harus menanggung tekanan dari keluarga Felowes, dia bahkan harus menanggungnya untuk menanggung tekanan dari pria itu. Setelah tertawa, Cornelius berkata dengan suara yang sangat muram, Alba, benar sangat cerdas. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita berbakat terkenal di pusat benua suci, kamu bisa memikirkan hal seperti itu dan mengancamku dengan bunuh diri. Itu sangat disayangkan, bahwa kamu meremehkanku. Jika saya berani datang ke sini, berarti saya sudah melakukan persiapan yang cukup. Percaya atau tidak, meski Anda bunuh diri di sini hari ini, tidak ada yang akan terungkap, dan saya, Cornelius Lightfoot, masih bisa melakukannya. Hidup dengan nyaman. Cornelius, tembok itu punya telinga. Terkadang menjadi terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik, jawab Alba. Kata-kata Cornelius membuatnya bernapas lega. Apakah orang ini mencoba membungkam semua orang? Ada murid langsung dari orang suci-suci di kapal. Alba tidak percaya bahwa David, murid langsung dari orang suci, tidak akan percaya mempunyai cara apapun untuk menyelamatkan nyawanya. Benar-benar, kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya, dan aku tidak yakin kamu akan bunuh diri. Tidak, kalau begitu ayolah, aku akan membuatmu mempercayainya. Kedua belah pihak kembali terdiam. Cornelius sedang melancarkan pertarungan sengit di dalam hatinya. Dia ingin bertaruh Alba tidak akan bunuh diri. Sementara itu, Alba juga bertaruh bahwa dirinya tidak akan berani berbuat apapun. Keduanya sedang berjudi dan sekarang, dan pemenangnya akan mengambil semuanya. Cornelius merasa meskipun dia kalah taruhan, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Menyebar selama semua orang di bawah komando Alba dibungkam. Kali ini, dia hanya membawa orang-orang yang benar-benar bisa dia percayai. Jika dia memenangkan taruhan, dia bisa mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Kemudian, dia akan mendapat jaminan saat bersaing memperebutkan posisi pimpinan di masa depan. Alba juga sangat gugup saat ini. Bagaimanapun, masalah ini berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Dahi dan telapak tangannya sudah berkeringat. Beberapa pelayan dan penjaga mengelilinginya, siap bertarung sampai mati. Nona Alba, jangan khawatir. Jika lawan kemudian bergerak, kami akan segera minum pil pelepas darah dan gunakan hidup kita untuk bertarung sampai mati untuk mencoba menciptakan celah bagimu untuk bertahan hidup. Salah satu penjaga terkuat berkata, Alba, lari saja nanti, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memblokir musuh untukmu. Seorang pelayan juga berkata. Senyuman pahit muncul di wajah cantik Alba di balik kerudung. Cornelius datang dengan persiapan. Jika mereka benar-benar bertengkar, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tidak. Jika Cornelius bergerak, sebaiknya kalian kabur. Jika kamu dapat melarikan diri secara kebetulan, kembali dan beritahu keluarga Fellows apa yang terjadi, mereka bisa membalaskan dendamku. Alba, berhenti berbicara. Cornelius datang dengan persiapan kali ini, jadi mungkin saja tidak ada satupun dari kita akap bisa melarikan diri. Saat ini, Alba memikirkan David. Mengapa murid suci-suci belum keluar? Tidak mungkin David tidak mendengar apa yang dikatakannya kepada Cornelius. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1669. Cornelius juga menyatakan bahwa dia akan membungkam semua orang. Bagaimana David bisa duduk diam? Suasana mencekam tidak berlangsung lama. Saat Alba bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan David sekarang dan mengapa dia tidak muncul. Dua lelaki tua tiba-tiba bergegas keluar dari pesawat luar angkasa mewah milik keluarga Lightfoot. Mereka sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata.
Salah satu dari mereka datang ke bagian belakang kapal dagang keluarga Velowes untuk mencegah siapapun di kapal agar tidak melarikan diri. Yang lainnya langsung menuju ke depan. Mengulurkan tangan kanannya, sebuah lengan emas raksasa muncul dan meraih kapal dagang. Jika seseorang berada di peringkat penguasa alam abadi, ia dapat menggunakan tubuh emas abadi sesuka hati dan selektif hanya menggunakan bagian tertentu saja. Artinya, setiap bagian tubuh Sovereign Ranker bisa langsung berubah menjadi tubuh emas abadi dan juga mengontrol ukurannya sesuai situasi spesifik. Ini tidak seperti Ruler Ranks yang hanya bisa mengubah seluruh tubuh mereka menjadi emas raksasa jika mereka ingin menggunakan kekuatan tubuh emas abadi. Pada saat ini, lelaki tua itu mengubah tangan kanannya menjadi wujud tubuh emas abadi. Bagian tubuhnya yang lain tetap tidak berubah. Dengan begitu, senjata itu akan lebih fleksibel dalam pertarungan dan bisa ditarik kembali dengan bebas. Pada saat yang sama, dia dapat memusatkan kekuatannya di satu tempat. Ukuran telapak tangan emasnya pas, dan cukup besar untuk memegang kapal dagang keluarga Velowes. Alba kaget saat melihat lelaki tua itu. Oh tidak, mereka adalah Sovereign Ranker. Cornelius bajingan itu sebenarnya ingin mengambil tindakan. Apa yang harus saya lakukan? Tak satu pun dari orang-orang yang dia bawa dalam perjalanan ini bisa menghentikan kedua Ranker berdaulat. Apakah dia benar-benar perlu melakukan bunuh diri untuk mempertahankan kepolosannya dan stabilitas keluarga Velowes? Alba belum mau mati. Meskipun dia seorang wanita, dia ambisius. Sejak dia masih muda, Alba telah menjadi yang terbaik di generasi keluarga yang lain. Namun, karena dia seorang putri, para tetua keluarga Velowes tidak pernah menghargainya. Tidak peduli seberapa bagusnya dia tetap tidak bisa menjadi pewaris keluarga. Alba tidak senang dengan hal ini, jadi dia ingin mengubah status quo. Dia ingin membuat dinosaurus dari keluarga Velowes menyesal tidak memperhatikannya dengan serius. Namun, sekarang dia telah bertemu dengan itu hari ini, semua idenya dan cita-citanya hancur. Alba sekarang hanya punya dua cara untuk melanjutkan. Salah satunya adalah bunuh diri sebelum Cornelius menangkapnya, dan itu juga bisa terjadi memastikan stabilitas sementara keluarga Velowes. Yang lainnya terpaksa menaiki kapal Cornelius. Di masa depan, dia tidak hanya akan dituduh melakukan perselingkuhan, tetapi juga para keluarga Velowes juga akan menderita karenanya. Orang-orang itu selalu mengincar keluarga Velowes, jadi mereka pasti akan memperhatikan tidak lewatkan kesempatan ini untuk mencaplok mereka sepenuhnya. Selama pergulatan internal Alba yang singkat, raksasa emas lelaki tua itu meraih kapal dagang. Mereka meningkatkan pertahanan kapal dagang untuk memblokir tangan raksasa emas dari luar. Saat tangan emas raksasa lelaki tua itu berada diblokir, dia tersenyum menghina. Mereka ingin memblokir tubuh emas abadi dari Sovereign Ranker dengan sedikit kekuatan. Impian yang luar biasa, orang tua itu sedikit mengencangkan tangan emas raksasanya. Brak, sebuah suara yang membuat takut semua orang di kapal dagang bisa terdengar. Kemudian, seluruh sistem pertahanan kapal runtuh total. Pertahanan kapal dagang begitu rentan di hadapan orang tua itu dan mudah rusak. Setelah menghancurkan pertahanan kapal dagang, lelaki tua itu tidak melanjutkan untuk menghancurkannya. Jika dia ingin membunuh orang-orang ini, dia akan menghancurkannya. Kapal tanpa ragu-ragu. Setelah pukulan ini, tidak ada seorang pun di kapal dagang tersebut akan bertahan. Namun, tujuan perjalanan lelaki tua itu adalah untuk menangkap Alba, anak ketiga nyonya keluarga Velowes, bukannya membunuh semua orang. Dia menarik kembali tangan emas raksasanya dan bergegas ke ruang kendali kapal dagang dalam sekejap. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1670. Tubuh yang keras itu seperti tahu di hadapan lelaki tua ini. Bang, orang tua itu menabrak badan kapal. Dia datang ke ruang kendali untuk mengambil Alba dari kerumunan. Dia sangat cepat. Setelah mendapat perintah dari Cornelius untuk menangkap Alba hidup-hidup, lelaki tua itu mengambil waktu sejenak untuk menghancurkan sistem pertahanan keluarga Velowes, kapal dagang dan akhirnya muncul di ruang kendali. Pada saat Alba dan para pelayan serta pengawalnya bereaksi, lelaki tua itu sudah muncul di ruang kendali. Kekuatan Sovereign Ranker memang menakutkan. Nona, lari, kami akan memblokirnya untukmu, teriak seorang penjaga. Penjaga dan pelayan lainnya juga langsung bereaksi. Segera, mereka mengeluarkan pil dan bersiap menelannya. Ini adalah pil pemecah darah. Sekali dimakan,
ia akan langsung meledakkan darah di dalam seluruh tubuh seseorang. Kekuatan konsumen akan diperkuat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Tentu saja, harga yang harus mereka bayar juga cukup besar. Menyerahkan hidup mereka, pil meledak darah memungkinkan konsumennya mengeluarkan nyawa mereka secara berlebihan untuk bertarung. Mereka akan menggunakan hidup mereka untuk membuat kekuatan mereka meroket dalam waktu singkat. Meski begitu, bagaimana orang tua itu memberi mereka kesempatan? Bahkan jika mereka meminum pil peledak darah, mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadap pria tua. Namun, jika mereka meminum pil peledak darah, itu akan merepotkan untuk menghadapi beberapa penjaga peringkat abadi. Jika dia sedikit lambat dan mereka menciptakan celah bagi Nona Alba Veloes untuk bunuh diri, itu akan menjadi masalah yang tidak perlu. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, lelaki tua itu berteriak, "Kamu ingin meminum pil pemecah darah? Tidak mungkin." Kemudian, dia memancarkan kekuatan Sovereign Ranker. Boom! Kapal dagang itu bergetar hebat. Seolah-olah itu tidak bisa menahan energi orang tua itu. Jika kapal dagang ini bukan alat transportasi utama Alba dan transformasi khusus oleh Tracer Trophy, itu pasti sudah hancur. Meskipun demikian, ia masih agak goyah dan terancam momen hancur. Ruang kendali berantakan, dan semuanya hancur karena guncangan. Para penjaga dan pelayan yang hendak meminum pil peledak darah semuanya ditahan ledakan tiba-tiba orang tua itu. Setelah ini, mereka hanya bisa berhenti meminum pil peledak darah. Kemudian mereka berdiri bersebelahan untuk membentuk tembok manusia untuk memblokir Alba. Beberapa penjaga Immortal Rank berdiri di depan sambil memancarkan energi mereka membela Alba. Sebagai pelayan dan pengawal Alba, tugas orang-orang ini adalah melindungi keselamatan Alba bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Namun, mereka telah meremehkan kekuatan Sovereign Ranker. Setelah lelaki tua itu memancarkan energinya dan mencapai penjaga peringkat abadi, itu secara langsung menghancurkan pertahanan gabungan mereka dan mengirim semua pelayan dan penjaga berdiri di depan Alba terbang. Hanya Alba yang dibiarkan berdiri sendirian, seolah-olah dia berada di bawah pengaruh kedinginan. Jika Alba ingin bunuh diri sekarang, itu sudah terlambat. Ini karena lelaki tua itu sudah berada di depannya dan akan menangkap dia. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bunuh diri ketika Sovereign Ranker memegang dekat dengannya? Alba tidak menyangka Cornelius akan begitu tegas mengambil tindakan terhadapnya dengan cepat. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Jika dia bunuh diri pada awalnya, itu pasti berhasil. Namun, dia ragu-ragu. Tidak ada yang ingin mati jika mereka tidak putus asa. Pada saat ini, ketika Nona Alba Veloes berdiri di depan Sovereign Ranker, dia tidak punya pilihan sama sekali. Semua konspirasi sia-sia di hadapan kekuatan sejati. Dia tahu pihak lain tidak akan mendengarkannya apapun yang dia katakan. Adapun metode lainnya, sebagai nyonya muda ketiga dari salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di pusat benua suci, dia pasti memiliki banyak harta karun. Namun, dia juga memerlukan waktu untuk menggunakannya. Apakah pihak lain akan memberinya kesempatan untuk melakukan hal tersebut? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1671. Jelas, hal ini mustahil terjadi. Alba berdiri di sana tak bergerak. Kini, dia tidak lagi punya hak untuk bertindak, dan hanya bisa menerima nasibnya tanpa daya. Dia mengerti apa yang akan terjadi setelah dia menaiki kapal Cornelius hari ini. Sayangnya, meski dia mengetahuinya, Alba tidak punya cara untuk mengubahnya. Dia tidak bisa menyelesaikan kesepakatannya dengan David lagi. Begitu dia memikirkan hal ini, Alba tiba-tiba merasa sangat marah. Kenapa dia tidak memberiku sedikit waktu lagi? Saya menemukan cara untuk mengubah takdir saya dan menyelamatkan keluarga saya. Tapi aku dikalahkan oleh waktu. Alba tidak bisa menerima ini. Andai saja ada lebih banyak waktu baginya untuk membangun hubungan baik dengan David, bantu David memperluas perusahaan dan menyelesaikan kesepakatan, dan bertemu dengan Tuan David, orang suci-suci yang bersembunyi di kegelapan kerajaan bintang. Dia akan melakukannya, memiliki kesempatan untuk mengubah dirinya dan keluarganya. Takdir, meskipun peluang keberhasilannya tidak besar, ini adalah satu-satunya harapan Alba mengejarnya bertahun-tahun. Sekarang, karena si bajingan Cornelius itu, semua rencananya hancur. Cahaya dingin muncul di mata Alba saat dia menatap tajam ke arah lelaki tua itu mendekatinya dengan cepat. Ini semua salah mereka. Terlepas dari masa depan keluarganya dan betapa menyedihkannya masa depannya,
Alba akan melakukan segalanya untuk membuat Cornelius membayar akibatnya setelah kejadian ini. Setelah lelaki tua itu melihat cahaya di mata Alba, dia bergidik dalam hati. Kemudian, dia mulai menertawakan dirinya sendiri. Dia hanyalah simpanan muda ketiga dari sebuah keluarga yang akan runtuh dan dia bahkan bukan ahli waris, seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Jika dia menyelesaikan tugasnya hari ini, mereka mungkin memiliki pendukung besar di belakang mereka. Bagaimana mereka bisa takut pada gadis kecil di ruler rank? Setelah mengatur ulang dirinya sendiri, lelaki tua itu menunjukkan seringai dingin di sudut bibir. Lalu, tangannya mendekati Alba. Selama dia menangkapnya, mengajaknya makan bersama Tuan Cornelius, dan merekamnya untuk dibagikan kepada dunia luar, misinya akan dianggap kesuksesan. Para penjaga dan pelayan di sekitarnya yang dikirim terbang hanya bisa menonton lelaki tua itu mendekati Alba. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan mereka terlalu rendah. Orang dengan kekuatan tempur tertinggi di antara mereka hanyalah seorang immortal. Serdadu. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Sovereign Ranker? Cornelius pun menatap tajam ke arah kapal dagang di kejauhan sambil memegangi tangannya tergenggam erat satu sama lain. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Hal ini terkait dengan apakah ia bisa mendapatkan dukungan dari majikannya ketika ia bersaing untuk menjadi kepala keluarga Lightfoot di masa depan. Cornelius pun harus menghargai hal ini. Dengan dukungan majikannya, peluangnya untuk menjadi kepala perusahaan keluarga Lightfoot setidaknya berjumlah 80%. Tanpa dukungan majikannya, jumlahnya tidak akan lebih dari 20%. Kesenjangan ini tidaklah kecil, itu sebabnya dia mengambil pertaruhan besar ini. Menilai dari kecepatan Sovereign Ranker, seharusnya tidak ada peluang untuk Alba untuk bunuh diri. Cornelius berpikir dalam hati, di dalam ruang kendali kapal dagang keluarga Velowes, milik lelaki tua itu tangan hanya berjarak 1 meter dari Alba. Dia akan menangkap nyonya muda ketiga yang terkenal dari keluarga Velowes. Alba pun menerima nasibnya saat ini. Tidak akan ada keajaiban. Dia tidak mengerti mengapa David masih belum muncul. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang tua itu, dia tidak akan bersembunyi di kamarnya, kan? Apakah dia takut pada Sovereign Ranker? Apakah dia benar-benar murid langsung dari orang suci-suci? Alba mulai mempertanyakan David di dalam hatinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1672. Bukankah seharusnya seorang pemuda yang tinggal bersama seorang suci-suci tidak merasa takut semuanya saat pertama kali dia keluar? Kenapa dia begitu takut pada Sovereign Ranker? Sudah terlambat baginya untuk bertanya-tanya tentang hal ini. Orang tua itu hanya berjarak 1 cm dari meraih Alba. Pada saat kritis ini, sosok tiba-tiba muncul di samping Alba, dan sosok ini bahkan lebih cepat dari orang tua itu. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, sosok itu meraih tangan lelaki tua itu mengulurkan tangan ke arah Alba, mencegahnya bergerak mendekat. Mereka bertiga terlihat aneh dengan cara ini. Sosok yang tiba-tiba muncul tentu saja adalah David. Dia bisa saja mengambil tindakan sejak awal, tapi dia tidak melakukannya. Ia sengaja menunggu hingga saat-saat terakhir. Yang diinginkan David adalah agar Alba melihat cahaya di saat-saat terakhir keputusasaannya. Kejutan yang disebabkan oleh tindakan David di awal pasti tidak akan terjadi menjadi sehebat seolah-olah dia bertindak pada saat terakhir. Dengan cara ini, dia bisa dianggap sebagai penyelamat Alba. Selanjutnya, Alba akan mencoba yang terbaik untuk membantunya membuat perusahaan dagang menjadi lebih besar. Sebagai nyonya muda ketiga dari Treasure Trove, Alba pastinya punya banyak koneksi. Jika dia membantu David dengan sepenuh hati, efeknya akan langsung terasa. Ketika saatnya tiba, Alba akan menghubungi jaringannya dan David akan membelanjakannya uang secara rahasia. Dengan Alba melindunginya, David bisa mendapatkan banyak poin mewah tanpa harus menunjukkan wajahnya. Ini adalah tujuan David, dan ini juga merupakan situasi paling ideal baginya. Bersikap rendah hati dan menghasilkan banyak uang secara pribadi selalu menjadi teknik favorit. Tangan lelaki tua itu terhalang ketika dia hendak menyentuh Alba, dan dia juga terkejut sejenak. Jelas sekali, otaknya belum mencatat apa sedang berlangsung. Kemudian, dia terus mengerahkan tenaga, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan tangannya. Dia tidak bisa mendorongnya ke depan atau menariknya kembali. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa menggerakkan tangannya. Bagaimana ini mungkin?
Orang tua itu panik. Dia adalah Sovereign Ranker pemula. Siapa yang bisa mengendalikannya dan membuatnya tidak bergerak? Ketika dia mengingat kecepatan tak terduga lawannya, lelaki tua itu akhirnya menyadari ada master lain di kapal, dan pria ini lebih kuat darinya. Dia mengalihkan pandangannya ke sosok yang tiba-tiba muncul. Orang tua itu tercengang saat melihat David. Orang yang menghentikannya adalah seorang pemuda, dan dia bahkan lebih kuat daripada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah lelaki tua itu berubah dari panik menjadi ketakutan. Alba tidak memejamkan mata saat lelaki tua itu hampir menangkapnya. Sebaliknya, dia tetap membuka matanya seolah dia ingin mengingatnya bisa membalas dendam di masa depan. Namun seiring berjalannya waktu, lelaki tua itu tidak menyentuh Alba. Terlebih lagi, wajah lelaki tua itu berubah dari panik menjadi ketakutan saat dia menatapnya. Dari seringai dingin menjadi panik, lalu dari panik menjadi teror. Alba kemudian mengalihkan pandangan penasarannya dari lelaki tua itu ke tangan yang menjangkau dia. Ketika dia melihat tangan lelaki tua itu, Alba melihat tangan lain di tangan lelaki tua itu pergelangan tangan. Ada perbedaan yang jelas ketika kedua tangan saling bersebelahan. Kulit di salah satu tangan kendur sedangkan kulit tangan lainnya kendur kencang dan halus. Pemilik kedua tangan itu jelas tidak berada pada kelompok umur yang sama. Alba akhirnya mengerti, seseorang telah menyelamatkannya. Karena David terlalu cepat, fokus Alba hanya tertuju pada lelaki tua itu. Dia masih tidak memperhatikan orang lain di sebelahnya. Saat dia melihat tangan halus itu, dia mengalihkan pandangannya dan akhirnya melihatnya pemilik tangan. Yang menyambut Alba adalah wajah tampannya yang tersenyum. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1673. Nona Velowes, kamu baik-baik saja? David bertanya sambil tersenyum. Alba menatap kosong ke wajah tersenyum di depannya, ekspresinya sedikit linglung. Di saat yang sama, jantungnya berdebar kencang, dan napasnya juga mulai menjadi berat. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal seperti itu, perasaan yang tak bisa dijelaskan terhadap seorang pria. Kita harus tahu bahwa Alba tidak pernah merasa seperti ini bahkan ketika dia bersama tunangannya, pria yang membuat banyak wanita terpesona di Star Kingdom. Alba tidak merasa bahwa David menyebalkan saat pertama kali bertemu dengannya, dan dia tidak merasa seperti itu sekarang karena dia melihat wajah David yang tersenyum dan menular, begitu dekat dengannya. Sebaliknya, dia secara tidak sadar mulai menyukainya. Alba tidak pernah menjadi orang yang emosional, dan dia selalu sangat emosional. Dia akan berpikir dua kali tentang segala hal. Cinta tidak pernah menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Dia memiliki cita-cita dan aspirasinya sendiri. Alba tidak pernah kehilangan akal sehatnya meskipun tunangannya dijodohkan oleh keluarganya adalah salah satu anak muda paling berprestasi di Star Kingdom dan dulunya disembah dan dicari oleh banyak wanita di Star Kingdom yang menginginkannya untuk menikahinya. Namun, setelah dengan tenang menganalisis situasi keluarganya dan situasinya akan masuk setelah menikah dengannya, dia diam-diam mencoba melarikan diri dari situasi tersebut. Namun, pria itu terlalu berkuasa dan keluarganya adalah salah satu dari sedikit yang teratas, pasukan di kerajaan bintang dengan orang suci-suci. Oleh karena itu, Alba tidak pernah memiliki peluang. Karena keluarga Velowes berada di pihak yang lebih lemah, mereka tidak mempunyai hak untuk memutuskan pertunangan. Kalau tidak, kehancuran keluarga mereka akan lebih cepat jika mereka mempermalukan satu sama lain berpesta. Oleh karena itu, setelah Alba mengetahui bahwa David diduga memiliki seorang suci-suci di belakangnya dia pikir dia punya sedikit harapan. Ini adalah satu-satunya harapan yang dia lihat setelah bertahun-tahun. Tanpa orang suci-suci sebagai dukungan, keluarga Velowes tidak akan pernah mempublikasikannya memutuskan hubungan dengan keluarga itu. Alba ingin menangis mendengar sapaan tenang David. Dia telah memikul terlalu banyak beban. Dia ingin mengubah nasibnya tetapi pada saat yang sama, dia ingin membuktikan dirinya sendiri dan membantu keluarganya keluar dari kesulitan mereka. Bahkan gabungan semua anak muda dan ahli waris keluarga Velowes tidak perhatian seperti Alba. Terkadang Alba berpikir dia seharusnya tidak peduli dan tidak memikirkan apapun sejak saat itu, dia adalah wanita yang tidak dihargai oleh keluarganya. Dia merasa bahwa dia harus ikuti saja jalan yang diatur oleh keluarganya. Dia tidak mau peduli dengan apa yang terjadi pada keluarganya. Dia hanya perlu mengetahui tempatnya dan menjadi istri yang berbakti setelah menikah. Sayangnya,
Alba lebih bersemangat untuk maju dalam hidup dibandingkan kebanyakan pria, begitu pula dia ditakdirkan untuk tidak pernah bisa melakukan itu. Karena keluarganya tidak menghargainya, dia bersikeras untuk membuktikan dirinya. Alba ingin melihat seperti apa ekspresi para tetua dan Grandmaster di keluarga akan terjadi, jika dia mengubah situasi keluarga Fellowes dan membantu mereka keluar dari kesulitan mereka saat ini. Setelah David menanyakan hal itu, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Alba. Tidak hanya tidak berbicara, tapi dia juga menatapnya dengan ekspresi sedih. Apa yang sedang terjadi? Dia telah memperhatikan Alba dengan cermat, jadi dia yakin Alba tidak terluka. Jika Alba dalam bahaya, dia akan bertindak lebih awal. Dia tidak akan menunggu sampai akhir. Apakah dia takut? Ini terlalu berlebihan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1674. Pada akhirnya, Alba adalah nyonya muda ketiga di Treasure Trove. Bagaimana dia bisa terintimidasi oleh Sovereign Ranker pemula? Dia seharusnya melihat lebih dari satu orang suci, belum lagi seorang penguasa serdadu. David tidak akan pernah percaya jika keluarga Fellowes mengatakan mereka tidak memiliki suci-suci sejak itu. Mereka bisa mengendalikan Treasure Trove, salah satu yang terbaik di pusat benua suci 5 perusahaan dagang. Meski David sempat ragu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia bertanya lagi, Nona Fellowes, apa yang salah? Apakah kamu terluka? Pertanyaan kedua akhirnya membawa Alba kembali ke dunia nyata. Dia juga merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia baru mengenal David selama beberapa hari dan tidak terlalu mengenalnya. Bagaimana dia bisa menunjukkan emosi seperti itu? Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dia derita dalam keluarga Fellowes selama ini, dia tidak pernah berpikir untuk menangis. Namun, tiba-tiba dia merasakan keinginan ini di hadapan David yang baru saja dia temui beberapa hari yang lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh wanita kuat ini. Alba dengan cepat menoleh, menenangkan diri, dan menjawab, saya baik-baik saja. Itu bagus. Jangan khawatir, Nona Fellowes. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu saat aku ada di sini, kata David dengan percaya diri. Dia awalnya berencana mencari kesempatan untuk memamerkan keahliannya di depan Alba dan membuatnya membantunya dengan sepenuh hati. Kejadian yang tiba-tiba ini merupakan berkah dari Tuhan. Baru saat itulah Alba mengingatnya. David sebenarnya memblokir Sovereign Ranker pemula yang ingin menangkapnya dia dan menyelamatkannya. Apakah David memiliki kekuatan Sovereign Ranker, atau dia mengandalkan bantuan guru suci-sucinya? Jika yang terakhir, Alba mengerti. Lagi pula, orang suci-suci bukanlah seseorang yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun Alba adalah simpanan muda ketiga di keluarga Fellowes, dia tetap belum pernah bertemu dengan orang suci-suci. Jika itu yang pertama, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Lightfoot? Pergilah padaku jika kamu pintar dan serahkan nyonya muda ketiga dari keluarga Fellowes. Jika Anda melakukan itu, saya bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi seperti itu, mampu menanggung akibatnya. David meraih pergelangan tangan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tidak bisa bergerak. Penuh arti bahwa pihak lain lebih kuat dari dirinya, lelaki tua itu hanya bisa mengancam David dengan mereka pendukungnya, berharap David tidak ikut campur dalam urusannya. Orang tua, kamu tidak perlu mengancamku. Sekarang setelah kamu bergerak, aku akan melindungi Nona Fellowes. Sedangkan untuk keluarga Lightfoot, saya belum pernah mendengar mereka. Jika kamu ingin balas dendam, datang saja padaku. Saya akan memblokir semua yang Anda lemparkan kepadaku, jawab David tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah karena ini tidak sejalan dengan gayanya yang rendah hati. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin mendapatkan bantuan Alba, dia tidak bisa hanya melihatnya terluka. Sayangnya, jika dia membantunya, dia akan menyinggung perasaan keluarga yang berselisih. Meski begitu, ini tidak masalah selama dia mendapat bantuan Alba. Dia akan segera menjadi mampu menerobos Saint Realm. Oleh karena itu, David memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Lightfoot. Tampaknya Anda baru saja tiba di pusat benua suci. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Splendor, perusahaan dagang yang dikendalikan oleh Lightfoot keluarga berada di peringkat kedua di antara 5 perdagangan teratas di benua suci tengah. Percaya atau tidak, sepatah kata pun dari Tuan Cornelius sudah cukup untuk membuat Anda terkejut,
kehidupan di pusat benua suci sungguh seperti neraka, bentak lelaki tua itu. Anak ini sangat kuat, oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan latar belakang keluarga Lightfoot untuk menekan pihak lain. Dia ingin menakuti pihak lain. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari hari ini. David tiba-tiba menyadari, ternyata keluarga Lightfoot adalah keluarga di balik Splendor. Seperti kata pepatah, orang-orang di bidang yang sama adalah musuh. Splendor dan Treasure Trove keduanya termasuk di antara 5 perusahaan perdagangan teratas di pusat benua suci. Keluarga Lightfoot dan keluarga Fellowes masing-masing mengendalikan perusahaan perdagangan besar. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika mereka tidak mempunyai kebaikan hubungan satu sama lain. Namun, tidak tepat jika keluarga Lightfoot memblokir dan mengancam secara langsung keturunan keluarga Fellowes seperti ini. Apakah kedua keluarga akan bertengkar? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1675. Bukankah para pedagang menghargai keharmonisan dan percaya bahwa keramahan akan mewujudkannya? Kaya, David adalah tamu keluarga Fellowes. Pertama-tama Anda harus memiliki kemampuan untuk menjadikan hidupnya seperti neraka di pusat benua suci. Selain itu, bisakah Cornelius mewakili keluarga Lightfoot? Saya khawatir dia tidak bisa. Dia hanya pewaris kedua dari keluarga Lightfoot. Dia seharusnya hanya menyombongkan diri sekali saja melampaui Archimedes Lightfoot dan menjadi pewaris nomor 1. Alba langsung mengekspos lelaki tua itu. Nona Alba Fellowes, Tuan Cornelius telah datang dengan persiapan kali ini. Dia membuat segala persiapan yang mungkin sehingga Anda tidak dapat melarikan diri. Menyerah saja dengan patuh, lelaki tua itu mulai mengancam Alba lagi. Di saat yang sama, dia juga berusaha mencari cara untuk lepas dari kendali David. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tangan David tetap seperti sepasang tang yang besar. Dia mencengkeram erat pergelangan tangan lelaki tua itu, mencegahnya bergerak. Nona Fellowes, apa yang harus saya lakukan padanya? David bertanya sambil menatap Alba. David, jika aku menyuruh untuk membunuhnya, bisakah kamu melakukannya? Alba bertanya balik. Bunuh dia, hanya dia atau semua orang di luar? Karena kita harus membunuh mereka semua. Apakah Anda ingin menunggu mereka pergi mencari bantuan? Jika Anda tidak keberatan dengan masalah, Anda dapat membiarkannya pergi, tetapi Anda harus melakukannya. Berhati-hatilah di masa depan. Saya dapat melindungi Anda jika Anda berada dalam wilayah keluarga saya, tapi jika kamu pergi, kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri. Tentu saja, saya tahu Anda tidak takut pada mereka, tapi hal itu mungkin akan mengungkap identitasmu sebelum waktunya. Perkataan Alba memberikan banyak inspirasi bagi David. Jika dia membunuh semua anggota keluarga Lightfoot, apakah itu berarti dia tidak akan terbunuh juga? Kalau tidak, ketika Cornelius kembali, dia pasti akan menemukan cara untuk mengambil tindakan balas dendam pada dirinya sendiri. David masih bisa bertahan pada beberapa percobaan pertama. Namun, bagaimana jika keluarga Lightfoot merasakan ada yang tidak beres dan mengirimkan suci secara langsung? Jika dia belum menerobos ke Saint Realm pada saat itu, dia akan berhasil disembelih. Ketika dia memikirkan hal ini, David perlahan-lahan menjadi pembunuh. Celeste masih menunggunya. Celia dan yang lainnya juga menunggu perlindungannya. Tidak ada yang bisa mengganggu rencananya untuk menjadi lebih kuat. Orang tua itu juga merasakan niat membunuh yang tiba-tiba muncul dari David. Hatinya membeku. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dengan tangannya yang lain, dia memukul David dengan sekuat tenaga. Pukulan itu datangnya sangat tiba-tiba. Lelaki tua itu bergerak segera setelah David menunjukkan niat membunuhnya. Jika David tidak melepaskannya, dia harus menanggung pukulannya. Orang tua itu ingin membuat David lengah. Jika dia melepaskan diri, dia tidak akan tinggal di sini tetapi sebaliknya, dia akan pergi segera dan keluar untuk bergabung dengan Sovereign Ranker pemula lainnya. Setelah itu, keduanya akan bergabung melawan David. David tentu saja tidak akan membiarkan keinginannya terkabul. Sekarang dia telah memutuskan untuk membunuh orang tua itu, dia tidak akan menyia-nyiakannya waktu lagi. Dengan sekuat tenaga, dia meraih tangan lelaki tua itu dan menariknya dengan kuat. Kemudian, dengan lengannya yang lain, dia meraih Alba dan mundur dengan cepat. Dia tidak takut dengan pukulan lawannya. Namun, Alba hanyalah seorang ruler ranker puncak, jadi David khawatir dia akan menyakitinya secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mundur bersamanya terlebih dahulu.
Dia akan menunggu sampai dia aman sebelum membunuh orang tua itu. Sementara David mundur dengan lengan memeluk Alba. Ah! Orang tua itu tiba-tiba menjerit. Suaranya memekakkan telinga. Semua orang di ruang kontrol harus menutup telinga mereka untuk menahannya. Ternyata lengan lelaki tua itu terkoyak setelah David menariknya. Rasa sakit yang parah karena kehilangan lengannya membuat lelaki tua itu melolong keras. Seorang yang abadi bisa meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus, tapi itu akan memakan waktu. Terlebih lagi, rasa sakit seperti itu tidak dapat dihindari, dan juga akan menyebabkan penurunan besar dalam efektivitas tempur. David mundur ke sudut dan menjatuhkan Alba. Kemudian, dia menghilang dan menuju ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan tinggi. Saat ini, lelaki tua itu masih memegangi area di mana lengannya yang hilang telah robek. Dia sangat kesakitan. Dia bisa merasakan David mendekat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1676. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi peduli dengan rasa sakit karena kehilangan lengannya. David jelas ingin mengambil nyawanya. Jika dia tidak mengambil tindakan ekstrim, dia akan mati hari ini. Orang tua itu benar-benar mengeluarkan tubuh emas abadi tanpa batasan apapun. Sesosok tubuh besar muncul dari kapal dagang keluarga Velowes. Tubuh emas abadi tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan dan jangkauan serangannya, tapi itu juga bisa meningkatkan pertahanan penggunanya secara signifikan. Orang tua itu menggunakan tubuh emas abadi saat ini hanya untuk menggunakan kekuatan pertahanannya untuk mencegah serangan David berikutnya. Pada saat yang sama, dia juga bisa mengingatkan Sovereign Ranker pemula lainnya dan Tuan Cornelius bahwa ada pembangkit tenaga listrik lain di sini. Namun, David sudah siap untuk ini. Pedang pemecah kejahatan berwarna merah telah muncul di tangannya pada suatu saat. Saat lelaki tua itu melemparkan tubuh emas abadi, David sudah hancurkan pertahanan tubuh emas lawan dengan lambaian pedangnya dan muncul di depan lelaki tua itu. Tubuh emas abadi sangat rentan terhadap pedang pemisahan kejahatan, senjata terikat jiwa kelas 1, yang bisa ditembus oleh pedang segala sesuatu di dunia. Ketika dia melihat David muncul di hadapannya, otak lelaki tua itu tidak bisa mencatat apa yang terjadi selama beberapa waktu. Dia tidak dapat memahami mengapa tubuh emas abadinya gagal menghentikan serangan lawan. Kamu, orang tua itu menunjuk ke arah David dan hanya mengucapkan dua kata. David telah menusuk jantungnya dengan pedang. Pada saat yang sama, energi menusuk yang tak terhitung jumlahnya dari pedang pemecah kejahatan mulai menyerang tubuh lelaki tua itu, menghancurkan setiap sel di tubuhnya, dan membuatnya mustahil untuk pulih. Lelaki tua itu memandang David dengan mata penuh ketakutan. Sebagai Sovereign Ranker pemula, dia mengetahui kondisi tubuhnya. Energi menusuk dari pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan tubuhnya. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak akan selamat, tetapi dia tidak menyangka akan mati di sini hari ini. Dia hanya mengeluarkan 1/10 dari tubuh emas abadinya sebelum sepenuhnya lenyap. Setelah beberapa saat, tubuh lelaki tua itu juga menghilang ke udara. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Ketika seorang yang abadi mati, tidak ada mayat yang tertinggal. Jika ada mayat, itu berarti mereka bisa memulihkan diri secara perlahan. Jika David tidak memiliki pedang pemecah kejahatan, itu akan sangat sulit David untuk membunuh orang tua itu sepenuhnya. Bagaimanapun, dia hanya unggul satu peringkat dari lawannya, kecuali jika dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghancurkan pikiran orang tua itu. Jika dia melakukan itu, orang tua itu akan terus hidup dalam bentuk lain. Menjadi mayat hidup adalah cara lain untuk hidup bagi para Eternals. Ketika kekuatan pikiran itu sedang dikandung, atau telah berhasil dikandungnya, dikalahkan sepenuhnya oleh kekuatan pikiran yang lebih besar selain kekuatan yang abadi. Tubuh terpelihara dengan baik, mereka masih akan terus menghasilkan vitalitas dan mencegah diri mereka membusuk. Setelah lama marah dengan kekuatan langit dan bumi, mereka akan menjadi seperti mayat hidup. Orang mati yang hidup ini tidak memiliki pikiran, emosi, dan rasa sakit. Mereka juga akan membunuh semua makhluk hidup yang mereka lihat. Sekalipun mereka terluka parah, mereka akan memperbaiki diri. Mereka benar-benar mesin pembunuh. Dikatakan bahwa beberapa kekuatan di Star Kingdom pernah secara khusus menciptakan makhluk hidup mati untuk memperjuangkan mereka. Mereka mencoba teknik ini, tetapi teknik ini dilarang oleh umat manusia lainnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 1677. Di bawah upaya bersama dari semua kekuatan manusia, kekuatan tersebut perlahan menghilang sungai sejarah panjang. Di pesawat luar angkasa mewah keluarga Lightfoot, Cornelius tidak melihat pergerakan di kapal dagang keluarga Fellowes di sisi berlawanan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak mengeluarkan Alba secara paksa? Kali ini, dia mengeluarkan banyak uang untuk mencari tahu keberadaan Alba dan kekuatan penjaga di sekelilingnya. Dia juga mempekerjakan 2 Sovereign Ranker pemula hanya untuk menghindari kecelakaan. Namun, salah satu dari mereka pernah berada di kapal dagang keluarga Fellowes untuk itu lama dan belum membawa siapapun keluar. Logikanya, Alba seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tepat ketika Cornelius hendak memanggil Sovereign Ranker pemula lainnya masuk untuk memeriksa situasinya, jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari kapal dagang keluarga Fellowes, membuat Cornelius dan yang lainnya bergidik. Mereka secara alami dapat mendengar teriakan siapa itu. Segera setelah itu, sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh emas raksasa perlahan bangkit dengan kapal dagang keluarga Fellowes sebagai pusatnya. Seseorang sedang melemparkan tubuh emas abadi. Mengenai siapa orang itu, mereka tidak tahu karena tubuh emas itu belum terbentuk. Namun, Cornelius sudah mempunyai jawaban di benaknya. Ketika dia mengingat jeritan menyedihkan tadi, dia tahu siapa orangnya yang menggunakan tubuh emas abadi. Semua mata tertuju pada tubuh emas. Namun, setelah beberapa saat, tubuh emas itu benar-benar menghilang dari pandangan semua orang sebelum sepenuhnya terbentuk. Cornelius tercengang. Sovereign Ranker pemula lainnya berdiri di belakang kapal dagang keluarga Fellowes juga tercengang. Orang lain yang dibawa Cornelius juga tercengang. Hanya ada 2 kemungkinan mengapa tubuh emas abadi akan menghilang di tengah jalan. Tanggal 28 Februari tahun 24 pukul 19.22 baca I'm a Quadrillionaire bab 1677. Salah satunya adalah ketika perapal mantra menghentikannya sendiri, dan yang lainnya adalah karena perapal mantra terluka parah, atau meninggal. Karena itu, mereka tidak dapat mempertahankan tubuh emas abadi. Dilihat dari situasinya, kemungkinan besar itu adalah Sovereign pemula tubuh Ranker itu terluka parah, yang menyebabkan dia gagal menggunakan tubuh emas abadi. Apa yang tersembunyi di dalam kapal dagang keluarga Fellowes? Bahkan Sovereign Ranker pemula pun pergi dan tidak pernah kembali. Inilah pertanyaan di hati semua penonton. Jantung Cornelius juga terangkat ke tenggorokannya saat ini. Sovereign Ranker pemula adalah kekuatan tempur terkuat yang dibawa bersamanya. Jika Alba bisa membunuh salah satu dari mereka, mungkin saja dia bisa membunuh yang lain. Namun, Cornelius tidak tahu apa yang terjadi di dalam kapal itu. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Saat ini, Cornelius siap mundur. Dukungan dari majikan memang sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah hidupnya. Ia tak ingin jatuh ke tangan wanita bernama Alba hari ini. Sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot, masa depan cerah masih menanti dia. Bahkan jika dia gagal bersaing untuk menjadi kepala keluarga Lightfoot, dia tetaplah putra kedua dari keluarga Lightfoot, sehingga posisinya dalam keluarga tidak tergoyahkan. Sovereign Ranker pemula lainnya yang berdiri di belakang kapal juga merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di kapal. Namun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin tidak baik. Jeritan itu pasti karena dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jika itu bisa membuat Sovereign Ranker pemula mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, sesuatu yang menakutkan di dalam kapal dagang keluarga Fellowes, pasti ada. Setelah David membunuh orang tua di dalam ruang kendali kapal dagang dengan lambaian pedangnya, tubuhnya menghilang lagi. Kali ini, targetnya adalah Sovereign Ranker pemula di luar. Sekarang dia memutuskan untuk membunuh, dia akan membunuh semua anggota keluarga Lightfoot dan tidak menyisakan seorang pun. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1678. David kemudian meninggalkan ruang kendali. Hanya kerumunan orang yang terkejut yang tertinggal. Kali ini, Alba sangat terkejut. Dia salah menilai David kali ini. Dia tidak pernah menyangka David akan sekuat itu. Orang tua itu adalah Sovereign Ranker pemula, dan David mudah membunuhnya. Dia tidak menunda sama sekali. Dilihat dari penampilan David, sepertinya ini adalah pekerjaan mudah baginya. Dengan kata lain, kekuatannya setidaknya setara dengan Ranker berdaulat menengah. Benar saja, dia telah dikultivasikan oleh orang suci-suci.
Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, dia memang demikian. Mungkin tidak lebih buruk dari para jenius terbaik di Star Kingdom. Alba membandingkan David dengan tunangannya yang baru dia temui sekali. Dia memperkirakan bahwa David tidak lebih buruk dari pihak lain, dan dia mungkin saja bahkan melampaui tunangannya dalam aspek tertentu. Nona, kamu baik-baik saja. Seorang pelayan kembali sadar dan tergagap. Mereka sangat ketakutan sekarang. Dia mengira Alba akan jatuh ke tangan musuh. Dia tidak menyangka sosok seperti dewa muncul begitu saja. Dia tidak hanya menyelamatkan Alba, tapi dia juga membunuh Sovereign Ranker dengan mudah. Saya baik-baik saja, bagaimana denganmu? Apakah kamu terluka parah? Alba bertanya balik. Nona, jangan khawatirkan kami. Ini hanya luka kecil, jadi bukan apa-apa. Itu bagus, Nona. Siapa dia? Dia adalah teman saya dan juga tamu terhormat keluarga Veloes. Anda tidak boleh menyampaikan sepatah kata pun tentang apa yang Anda lihat atau dengar hari ini kepada siapapun. Tidak seseorang harus mengatakan apapun kepada siapapun, jika tidak, Anda akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga Veloes. Jika itu terjadi, jangan salahkan saya karena tidak penyayang, kata Alba serius. Ya, Nona, kami mengerti. Semua orang menjawab pada saat bersamaan. Bahkan jika Alba tidak memberitahu mereka hal ini, mereka tidak akan berani memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. David masih sangat muda, tapi dia sangat kuat. Siapapun akan tahu bahwa dia tidak sederhana jika mereka tidak bodoh. Lebih jauh lagi, jelas bahwa dia tidak bisa diprovokasi oleh penjaga dan pelayan. Di belakang kapal dagang keluarga Veloes, Sovereign pemula lainnya yang dikirim oleh Cornelius, yang juga seorang lelaki tua, berdiri diam di kehampaan. Awalnya, dia dikirim ke sini untuk mencegah Nona Alba Veloes melarikan diri. Kini, dia hanya ingin keluar dari sana. Namun, Tuan Cornelius tidak memberinya perintah apapun, jadi dia tidak berani bertindak sembarangan. Sovereign Ranker merasakan malapetaka yang akan menyelimuti dirinya. Lelaki tua itu merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Sebuah teror besar sedang menghampirinya. Saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Hidupku lebih penting, namun, ketika dia ingin pindah, dia sadar dia tidak bisa. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu panik. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa-apaan ini? Dia baru saja menerobos Sovereign Rank dan kekuatan pikirannya masih masa bayi. Secara alami, dia tidak dapat merasakan bahwa kekuatan pikiran David telah diam-diam mendekatinya dan menjebaknya. Karena dia hanyalah Sovereign Ranker pemula, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu kekuatan pikiran David. Setelah lelaki tua itu mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil, dia mencoba menggunakan tubuh emas abadi saat putus asa. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat ujung pedang merah tiba-tiba muncul. Apakah ini? Sebelum lelaki tua itu mengetahui apa yang sedang terjadi, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk mulai menghancurkan tubuhnya. Dia merasakan kekuatan hidupnya mengalir menjauh. Namun, tubuhnya tidak mampu menghasilkan kekuatan hidup yang cukup untuk mengimbangi ini. Orang tua itu tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan dari tubuhnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1678. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kematian perlahan mendekat. Tidak diketahui kapan David muncul di belakang lelaki tua itu. Sedangkan orang tua terkekang oleh kekuatan pikirannya, David menikam tubuh lelaki tua hingga dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, pedang pemecah kejahatan mulai menimbulkan kekacauan pada tubuh manusia dengan energi yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang saat dia memandang David dengan ngeri di matanya. Pada akhirnya, tidak ada sisa abunya yang tersisa. Orang tua itu tidak tahu siapa yang membuatnya begitu tidak berdaya. David tidak terkalahkan dalam pertarungan di mana lawannya memiliki level yang sama dia jika dia dibantu oleh kekuatan pikirannya dan pedang pemecah kejahatan. Dia bahkan bisa melawan atau membunuh seseorang yang beberapa peringkat di atasnya. Hal ini terutama karena kekuatan pikiran David yang kuat dan kegilaan senjata pemecah jiwa kelas 1 yang menakjubkan, pedang pemecah kejahatan. Tentu saja, yang lebih menakjubkan lagi adalah sistemnya yang super mewah.
Ini karena sistemnya lah yang memberinya kekuatan pikiran dan pedang pemecah kejahatan. Setelah dia menyingkirkan dua Sovereign Ranker pemula, David mulai menatap kapal keluarga Lightfoot di kejauhan. Saat ini, David berdiri di kehampaan sambil memegang pedang merah panjang. Dia memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti dewa. Cornelius tercengang. Baru saja, dia hendak meminta Sovereign Ranker pemula untuk kembali melindungi dia. Namun, lelaki tua itu terbunuh tanpa perlawanan apapun, begitu pula tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Dia benar-benar mati. Sekarang, pembunuh orang tua itu sedang menatapnya. Lawannya melontarkan tatapan mematikan ke arahnya, dan Cornelius mau tidak mau merasa ngeri. Sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot, ini adalah pertama kalinya Cornelius benar-benar merasakan bahaya kematian setelah hidup sekian lama. Cornelius mencoba menenangkan dirinya dan bertanya dengan lantang, "Apakah kamu berencana membunuh saya?" "Bagaimana menurutmu?" David bertanya balik, "Apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya tahu siapa saja yang mengganggu rencanaku pantas mati. Aku tidak tahu apa rencanamu. Ditambah lagi, kami tidak saling kenal dan tidak ada permusuhan di antara kita. Saya hanya ingin mengundang Nona Alba Fellowes untuk minum dengan saya di kapal. Nona Fellowes adalah sosok yang sangat penting dalam rencanaku, dan aku tidak akan mengizinkannya apapun yang terjadi padanya. Karena itu masalahnya, hari ini, saya, Cornelius Lightfoot, mengakui kekalahan dan saya berjanji bahwa aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu dan Nona Alba lagi. Biarkan saja ini, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Saya telah melihat banyak keturunan langsung dari keluarga besar, seperti kamu. Bahkan jika Anda menundukkan kepala sekarang, Anda akan segera menemukan cara untuk mendapatkannya. Kembali pada kami setelah kamu aman. Aku bersumpah demi nama keluarga Lightfoot selama kamu melepaskanku. Saya, Cornelius Lightfoot, tidak akan pernah menyusahkan Anda dan Nona Fellowes mulai sekarang." David menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak percaya padamu. Jadi apa yang kamu mau?" Cornelius bertanya dengan cemberut. Pada saat ini, dia terlihat sangat tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdebar kencang-kencang. Dia berkeringat banyak dan pakaian di tubuhnya hampir basah semua. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan kukunya menancap di dagingnya. Saat dia menghadapi krisis kematian, tidak ada gunanya meskipun dia sedang mabuk berat. "Aku ingin kamu mati. Menurutku, hanya orang mati yang tidak bisa bicara," jawab David. Kata-katanya membuat hati Cornelius menegang. Dia sangat takut David akan mengambil tindakan meskipun hanya sedikit saja. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, Cornelius berkata lagi, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus berpikir jernih. Saya adalah pewaris kedua dari keluarga Lightfoot dan saya memainkan peran penting. Keluargaku tidak hanya itu memiliki 2 orang suci sejati dan 3 pra-orang suci. Namun kita juga memiliki 1 orang yang tidak dapat dipisahkan hubungan dengan keluarga Ginger, yang memiliki Saint suci dan juga salah satunya 6 kekuatan teratas di Star Kingdom. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari kerajaan bintang jika kamu membunuhku." David juga sedikit terkejut setelah mendengar hal tersebut. Keluarganya mempunyai 2 orang suci sejati dan 3 orang suci, dan bahkan memiliki seorang hubungan tak terpisahkan dengan keluarga Ginger yang memiliki Secret Saint. Orang ini memang punya modal untuk menjadi sombong. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1680. Mungkin tidak banyak orang dengan latar belakang kuat di seluruh kerajaan bintang. Namun perkataan Cornelius menguatkan tekad David untuk membunuhnya. Apa yang paling kurang dari David saat ini? Waktu. Jika dia diberi cukup waktu, dia tidak akan takut pada orang suci. Jika dia membiarkan Cornelius pergi, dia pasti akan membalas dendam pada dirinya. Jika dia berhasil membujuk keluarganya untuk mengirimkan prasein, David bisa dibantai pada kondisinya saat ini di Sovereign Rank. Dia mungkin bisa mengulur lebih banyak waktu jika dia membunuh Cornelius. Cornelius tidak tahu bahwa semakin dia berbicara tentang betapa kuatnya latar belakangnya, semakin besar kemungkinan David untuk menghindarinya. Benarkah? Siapa yang akan tahu jika aku membunuhmu sesekali dan kemudian membunuh semua orang di keluargamu? David menyipitkan matanya. Niat membunuh di dalam hatinya sudah mulai menyebar. Dia bisa bertindak kapan saja untuk membungkam semua orang di keluarga Lightfoot. Anda tidak dapat memahami seorang suci, jadi jangan ambil risiko. Grandmaster, saya punya banyak cara untuk mengetahui apa yang terjadi di sini.
Anda akan ditemukan dimanapun Anda berada bersembunyi. David sedikit takut. Jika apa yang dikatakan Cornelius benar, maka itu akan merepotkan. David tidak memiliki pengetahuan tentang orang suci. Yang dia tahu hanyalah Nek sangat kuat. Kalau bukan karena kekuatan pikirannya yang kuat, dia pasti sudah lama mati di tangan Nek. Cornelius seolah melihat secercah harapan saat melihat David tetap diam. Keinginannya untuk bertahan hidup meningkat pesat. Dia menambahkan, "Temanku, selama kamu membiarkanku pergi hari ini, aku berjanji tidak akan membalas dendam padamu, dan aku tidak akan menyebutkan apapun tentang apa yang terjadi hari ini." Bagaimana? Ketika Cornelius merasa masih ada harapan, sebuah suara yang tidak tepat terdengar. "David, jangan dengarkan omong kosong Cornelius. Meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang orang suci-suci, saya tahu orang suci pra dan orang suci sejati tidak dapat melakukan apa yang dia katakan. Dan mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dimanapun dan kapanpun. Mereka tidak maha kuasa. Sinyal di sini diblokir dan kita berada di tempat terpencil di dalam pusat benua suci. Jadi, keluarga Cornelius tidak akan tahu meskipun kamu membunuhnya di sini. Tentu saja, Alba lah yang mengatakan ini. Cornelius ingin menghancurkan dia dan keluarga Velowes, jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk membunuh Cornelius? Ditambah lagi, itu persis seperti yang dikatakan Alba. Orang suci bukanlah dewa. Alba, diamlah. Cornelius berteriak dengan marah. Dia masih memiliki peluang kecil untuk hidup. Tapi Alba itu melompat keluar untuk mengungkap dia. Bagaimana Cornelius bisa mengendalikan emosinya? Temanku, dengarkan aku. Cornelius ingin menjelaskan tetapi sejauh mata memandang tidak ada tanda-tanda keberadaan David. Segera setelah itu, malapetaka besar yang akan datang menghampirinya. Cornelius terkejut. Oh tidak. Dia bergerak. Itu jalang. Tikus itu. Alba, kamu jalang. Jika dia tidak mengungkapku, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Aktifkan pertahanan dan mundur dengan kecepatan penuh. Cornelius berteriak ketakutan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.